kalau kita ini nggak bersyukur, gimana Ustaz? Masya Allah, ini adalah kita akan termasuk orang-orang yang sangat rugi seperti yang disampaikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu, tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan kami dari Duet Pencerah Hati. Dan pada kali ini kita akan membahas terkait dengan mensyukuri nikmat Allah. Dan sudah hadir bersama saya narasumber kita dari Ustadz Dr. Andes Haji Didin Khairuddin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat nanti Dokter, penuh rasa syukur, dan insya Allah seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl, jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Jadi kita memang harus menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, Ustaz, sebenarnya definisi dari syukur itu sebenarnya apa di dalam Islam? Di dalam Islam, syukur itu intinya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki 3 rukun. Ya. Yang pertama, mengakui di dalam hati bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berdasar surat An-Nahl ayat ke-53. Lalu yang kedua, mengucapkan dengan lisan, ya, melalui ucapan-ucapan zikir dan hamdalah. Dan yang ketiga, tentu mengamalkannya dengan anggota perbuatan, dengan menggunakan nikmat itu untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Rasul, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya itu baik. Ya, jika mendapat nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika mendapat ujian, dia bersabar dan itu juga baik baginya. Riwayat Imam Muslim itu baik. Oke, baik. Nikmat apa saja yang sering kita lupakan untuk disyukuri? Nikmat yang sering dilupakan yang pertama nikmat iman wal Islam. Banyak orang di dunia masih dalam kegelapan, dalam kesesatan. Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Al-Maidah ayat ketiga. Yang kedua, nikmat kesehatan. Rasulullah SAW yang mulia bersabda, 2 nikmat kebanyakan manusia tertipu. Yang pertama, kesehatan, dan yang kedua, luang waktu. Rawahu Imam Bukhari. Dan yang ketiga, nikmat waktu tentunya. Setiap pagi, setiap hari kita diberi modal 24 jam yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi terkadang kita belum sampai untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut. Ya, sudah dikasih waktu 24 jam, ada yang bersyukur, ada yang tidak. Itulah. Manusia itu tempatnya seperti itu. Ya. Oke. Bagaimana cara praktis mengamalkan syukur dalam keseharian hidup kita, Ustaz? Dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengamalkan kesyukuran itu yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di pagi hari ataupun di sore hari, karena apa saja nikmat yang ada padaku atau pada makhlukmu, maka semata-mata itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersedekah, ya? Karena sedekah itu adalah tanda syukur tentang rezeki, tentang harta yang dianugerahkan Allah kepada kita. Yang ketiga, menjaga sholat 5 waktu, ya, menjaga
daripada pelaksanaannya, menjaga daripada bacaannya, ya. Itu bentuk syukur terbesar. Dan yang keempat, selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Allah berjanji dalam surat Luqman, barang siapa bersyukur maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan apabila dia tidak bersyukur juga akan kembali pada dirinya. Baik. Kemudian kalau kita nggak bersyukur gimana, Ustaz? Masya Allah, ini adalah kita akan termasuk orang-orang yang sangat rugi seperti yang disampaikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu, tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, lihatlah orang yang ada di bawahmu dalam urusan dunia, jangan lihat yang di atas, agar kamu tidak meremehkan daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli. Oke. Baik, sebagai penutup, apa action step yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Meski berapa, jadi untuk kita bisa lakukan, yang pertama kita membuat catatan atau jurnal lah gitu ya, jurnal kesyukuran. Jurnal syukur. Ya, jurnal syukur harian. Kita bisa menuliskan nikmat 3 macam, sehingga kita bisa mengukur sudah disyukuri atau tidak. Yang kedua, perbanyak sujud syukur. Tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mendapatkan nikmat yang begitu besar. Yang ketiga, tentu kita punya kewajiban untuk mengajarkannya pada keluarga, kepada istri, kepada keluarga, kepada anak-anak, untuk menjadi abdan syakuro, abdi yang selalu bersyukur. Nabi bersabda, barang siapa tidak bersyukur atas yang sedikit, maka dia tidak akan pernah mampu bersyukur atas yang banyak. Rawahu Ahmad. Baik, syukran Ustaz Didi. Pemirsa, mari mulai sekarang kita melatih diri kita untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Betapa luar biasa, betapa banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Baik, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk program yang Islami ini. Kita bagikan kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kolega kita, untuk sama-sama bisa mendengarkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber kita, Ustadz Didin Khairuddin. Terima kasih Ustadz, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.